Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Orang-orang yang dimuliakan oleh Kristus Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang memampukan kita ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri bersama sebelum kita mulai ibadah kita hari ini memperingati ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-80. Sebagai rasa syukur dan cinta kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada sore hari ini ada umat-umat yang dimenangkan dan dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu kami mau bergirang, bersorak-sorai dan merayakan kasih setia Tuhan atas hidup kami. Merayakan kemenangan yang Tuhan sudah kasih bagi setiap kami dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias kami mau memuji Tuhan pada sore hari ini. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di tempat ini, Engkau berdaulat atasnya, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang senang atas setiap puji-pujian kami, ditinggikan dan dimuliakan kami lewat nyanyian syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus yang menang, sama-sama katakan amin. Mari bersorak-sorai kemenangan yang Tuhan sudah beri atas hidup kita. Haleluya.
sore hari ini Tuhan, berdiri di tempat ini bagi bangsa kami. 80 tahun penyertaan Tuhan atas Indonesia. Doa kami dan rindu kami Tuhan, kemenangan itu terjadi atas bangsa kami, atas setiap orang-orang di bangsa ini. Kemenangan atas pemulihan keadaan, kemenangan atas ekonomi, kemenangan atas intoleransi Tuhan, semuanya dihapuskan. Satu hati, satu visi membangun bangsa ini. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala agama ada pada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami bersepakat berdiri bagi Indonesia Tuhan, membawa doa-doa dan penyembahan kami atas Indonesia. Terima kasih Yesus.
bangsa ini kami mohon ampunan Tuhan. Mewakili bangsa ini kami berdiri memberkati setiap jiwa-jiwa, memberkati setiap rakyat yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah kemenangan itu nyata bagi setiap rakyat Indonesia Tuhan. Kami berkatakan sejahteralah rakyat Indonesia, aman dan tentram setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Ada pewahyuan daripada Tuhan, pengenalan akan Tuhan mengalir atas bangsa ini. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami mohon Kau belas kasihan atas bangsa kami. Benar Tuhan, belas kasihan atas bangsa kami. Kami mau sungguh berdoa bagi bangsa ini, dan kami bersyukur kami menjadi salah satu orang di bangsa ini Tuhan. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Tolong Tuhan, hati-Mu ada pada bangsa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Di bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
Indonesia.
Ya, salam saudara. Halo. Ini hari yang spesial bagi kita semua saudara. Amin. Tepat di hari Minggu yang adalah hari Tuhan. Tanggal 17 Agustus saudara. Katakan amin. Ini bukan suatu kebetulan kalau tanggal 17 Agustus itu jatuh pada hari Minggu, di mana seluruh gereja-gereja Tuhan semuanya berdoa untuk Indonesia. Bukan hanya pakaiannya saja yang merah putih saudara, tapi hati kita, pikiran kita tertuju kepada Indonesia. Amin saudara. Seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini sedang terfokus kepada bangsa Indonesia. Dan saya membaca ada artikel bahwa Indonesia adalah bangsa yang terkuat secara tentara. Amin saudara. Jadi kita perlu bangga untuk bangsa kita Indonesia yang luar biasa ini saudara. Haleluya. Nah saudara, di kesempatan ini saya juga mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk doanya, untuk semangatnya saudara, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di saya mengambil S3 doktor teologi ya saudara, sehingga tanggal 13 hari Rabu kemarin saya diwisuda untuk mendapatkan gelar doktor. Haleluya saudara. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang terus berdoa untuk saya saudara. Amin. Nah, ini ada fotonya. Ibu Esther udah fotonya. Haleluya. Ini waktu foto saya di wisuda kemarin saudara. Puji Tuhan. Sudah Ibu Esther fotonya. Ya. Sambil menunggu kita buka kitab kita akan berbicara hari ini tentang ciri-ciri orang yang merdeka dan berdampak. Ada tema yang akan kita pelajari bersama, yang merdeka dan berdampak. Apa temanya? Merdeka dan berdampak. Yang merdeka dan berdampak. Siapa di sini yang merasakan bahwa dia adalah pribadi yang sudah merdeka? Saudara yakin bahwa saudara sudah diperdekakan sama Tuhan? Amin. Orang yang sudah diperdekakan sama Tuhan itu beda gayanya saudara. Amin. Jadi biar sahabat-sahabat kita yang ada di live streaming juga, biar itu menjadi pribadi-pribadi yang menjadi orang-orang yang hebat, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan saudara. Amin. Nah ini foto saya waktu saya sudah menyelesaikan S3 saya untuk mengambil doktor teologi. Haleluya saudara, puji Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua, untuk saudara-saudara semua yang berdoa untuk saya dan memberikan dukungan yang luar biasa untuk saya, terutama untuk istri saya. Luar biasa. Karena istri saya lah yang tahu bagaimana saya harus begadang dari pagi ketemu pagi, saudara. Terus harus tugasnya dikirim ke sana ke Surabaya, lalu di sana bilang ini salah. Haleluya. Lalu revisi lagi, kemudian kirim lagi, ada salah sedikit lagi saudara. Tapi saya mau katakan begini, itulah seninya ketika kita belajar. Semakin belajar kita semakin merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini bukan orang hebat, makanya perlu belajar lagi. Kedepannya rencana saya akan kuliah lagi, saudara. Rencana ini baru rencana. Saya mau mengambil sarjana hukum kalau Tuhan mengizinkan. Yang kedua, saya mau mengambil juga magister manajemen MM, saudara. Puji Tuhan. Dan ada satu tawaran lagi mengambil master agama. Puji Tuhan saudara. Jadi tiada hari tanpa belajar, itu saya. Makanya saya suka sekali belajar saudara. Saya suka kuliah. Saya suka baca-baca buku. Kayaknya nikmat sekali. Itu sebabnya saya sering dimarahin sama Ibu Mary ketika saya di depan laptop nggak mandi, nggak makan. Kadang-kadang saya lupakan itu semua.
Saya udah nikmat sekali di situ. Dan pernah diancam gitu. Kalau lu nggak berhenti, nggak matiin itu laptop, nggak usah lu tidur sama gue. Kalian kan saudara, saat itu juga saya matiin langsung saudara, haleluya. Karena dia lihat bahwa saya udah nggak istirahat. Takut sakit lah, ya itulah saya suka belajar saudara. Dan memang untuk kedepannya akan dipromosikan untuk ambil profesor saudara, tapi itu masih lama banget karena banyak penelitian yang akan dilakukan saudara. Jadi di sini sudah ada 2 doktor saudara di gereja JKI Bethlehem ini, sesuai dengan namanya, tempat yang kecil yang gak dilihat orang sesuai dengan Alkitab kan, tapi di situ melahirkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Di Alkitab juga begitu, bahwa Bethlehem itu adalah kota kecil, kota yang gak dipandang sama orang, kota yang gak dilirik sama orang, tapi di situ dilahirkan Yesus Kristus juru selamat saudara. Amin. Biar dari tempat ini juga lahir sarjana-sarjana yang keren. Amin. Sebentar lagi Erni akan melanjutkan lagi perkuliahannya tahun 2027 sudah wisuda ya. 2026 sudah wisuda ya. Puji Tuhan. Dan rencananya Erni juga mau mengambil S2. Amin. Untuk magister ekonomi saudara. Puji Tuhan. Amin. Kenapa? Karena memang kita harus terus belajar. Belajar dan terus belajar karena kita adalah murid. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, itu berarti kita sudah mati. Amin saudara. Jadi kalau ada kesempatan untuk kuliah, kuliahlah sampai di mana kita akan berhenti saudara. Amin. Nah saudara, hari ini adalah kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang merdeka dan berdampak. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 10 ada 3 hal yang akan kita pelajari saudara. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 itu ciri-ciri orang yang merdeka dan berdampak. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Sudah, kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik saudara. Kita adalah buatan Allah, kita adalah cetakan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan dan perbuatan yang baik yang memang sudah dipersiapkan dari dulu. Artinya natural manusia kita adalah orang baik yang selalu melakukan pekerjaan baik, saudara. Itu natural kita, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena kita diciptakan dalam teritorialnya Bapa yang tidak tersentuh oleh apapun juga, yang tidak ada campuran apapun juga di dalamnya itu saudara. Sehingga kita adalah manusia-manusia murni, manusia-manusia yang luar biasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah cetakan Tuhan. Kita buatan Tuhan saudara. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau ada orang hari-hari ini berlaku buruk, saudara, kemudian perbuatannya jahat, pekerjaannya jahat, itu bukan cetakan Allah. Kemungkinan dia salah cetak. Betul saudara ya? Kenapa? Sudah ada campuran-campurannya. Padahal sebenarnya kita diciptakan di dalam teritorial Bapa. Itu sebabnya selalu saya katakan bahwa kita adalah produk Taman Eden. Amin. Siapa di sini yang merasa bahwa gue ini produk surga, produk Taman Eden? Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah produk surga, bukan produk neraka, berarti kita diciptakan sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara. Amin. Nah, artinya begini,
Di dalam melakukan pekerjaan baik. Kita kan manusia yang terbatas, saudara, betul? Manusia gak ngerti hati orang. Manusia gak ngerti alat pikirannya manusia, saudara. Kenapa? Karena kita ini terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan itu, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang maksimal. Artinya begini, orang yang merdeka dan berdampak adalah orang yang maksimal di dalam keterbatasannya. Kenapa? Karena dia selalu berusaha untuk berlaku baik, untuk selalu berbuat baik dan melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena dia sudah dipersiapkan dari dulu. Amin. Saudara sudah dipersiapkan dari dulu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ibu Nela dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang baiknya Tuhan dan melakukan pekerjaan baik. Itu Ibu Nela. Mei juga begitu, diciptakan sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Kenapa? Ini produk surga, ini cetakannya Bapa, ini adalah buatannya Bapa. Makanya melakukan pekerjaan baik di dalam keterbatasan, tetap melakukan hal yang maksimal untuk Tuhan, saudara. Amin. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Kita menggarisbawahi melakukan pekerjaan yang baik. Nah, melakukan pekerjaan yang baik dalam bahasa Yunani-nya itu adalah kalos ergon. Apa bahasa Yunani-nya? Kalos ergon. Nah, kalos itu artinya mutu, maksimal, dan kualitas yang terbaik. Itu ergon, itu kalos. Kalau ergon itu adalah tindakan, perbuatan, dan hasil kerja, saudara. Artinya melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan yang mulia, walaupun kita terbatas, tetapi menghasilkan mutu yang terbaik, menghasilkan kualitas yang terbaik, saudara. Kenapa? Tindakan kita, perbuatan kita memang dari dulunya harus melakukan baik dan harus memiliki mutu yang baik juga. Itu sebabnya orang Kristen, orang-orang percaya harus melakukan segala pekerjaan dengan maksimal, dengan mutu yang luar biasa, dan kualitas yang terbaik. Kalau ada orang Kristen melakukan pekerjaannya gak maksimal, lalu gak punya mutu, lalu kualitasnya gak terbaik, saya mau katakan itu bukan anak Tuhan. Yang namanya anak Tuhan melakukan pekerjaan yang terbaik dengan mutu yang terbaik dan kualitas yang terbaik, sehingga hasil kerjanya maksimal. Kenapa bisa begitu? Sudah dipersiapkan sebelumnya. Amin. Sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Memang lu diciptakan untuk melakukan itu. Lu diciptakan untuk menjadi orang yang berkualitas. Lu diciptakan untuk menjadi orang yang bermutu. Lu diciptakan untuk menjadi orang yang maksimal dalam segala pekerjaan. Katakan amin, saudara. Katakan kanan kirinya, aku mau maksimal dalam pekerjaan itu. Jadi gak setengah-setengah, saudara. Itu sebabnya kalos dan ergon itu perlu kita pahami. Pekerjaan kita, tindakan kita, hasil kerja kita adalah bermutu dan berkualitas terbaik, saudara. Katakan amin. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Supaya apa? Supaya Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan yang baik itu. Kita diberkati di dalam pekerjaan yang baik itu. Kita diberkati dalam melakukan pekerjaan yang baik itu, saudara. Kenapa? Maksimal, bermutu, dan berkualitas terbaik. Katakan amin, saudara. Ini orang yang hidupnya maksimal dalam keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan finansial, keterbatasan knowledge, keterbatasan ilmu pengetahuan, saudara. Tetapi kalau kita melakukannya dengan yang terbaik untuk Tuhan, kita keren, saudara. Pahami bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita bukan buatan setan. Kita bukan buatan neraka. Kita buatan produk dari surga. Maka kalau kita tahu bahwa kita ini adalah produk surga, kita pasti melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bermutu, berkualitas yang terbaik pula.
Katakan yes. Makanya di Alkitab dikatakan apa? Segala perbuatan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Kenapa? Karena kita memang udah dipersiapkan sebelumnya. Kita memang udah lu jadi terbaik, lu punya bukti terbaik. Katakan amin. Amin. Makanya kalau kita nggak maksimal, otomatis pekerjaan kita juga nggak terbaik. Betul ya? Setengah-setengah, saudara. Hari ini ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita lakukan maksimal untuk Tuhan. Hasilkan mutu yang terbaik, hasilkan kualitas yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena kita memang sudah diciptakan begitu modelnya. Ya. Kalau kita nggak maksimal berarti kacau dulu, saudara. Amin. Yang kedua dikatakan begini, ciri-ciri orang yang merdeka dan berdampak di dalam Galatia 1 ayat 10. Di dalam Galatia 1 ayat 10. Orang-orang yang merdeka dan berdampak di dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan apa? Jadi bagaimana sekarang terus? Adakah ku cari kesukaan manusia terus? Ulang lagi, Galatia 1 ayat 10 sudah ketemu semua? Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, saudara, orang yang merdeka dan berdampak, dia paham identitasnya. Siapa identitas kita? Halo? Siapa identitas saudara? Hamba? Siapa? Saudara ini siapa? Yakin hamba Kristus? Saya mau katakan begini, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah hamba Kristus tapi masih mencari perkenanan manusia, lalu selalu memberi kesenangan-kesenangan yang pokoknya lebih baik menyenangkan manusia, saudara, apakah kita disebut hamba Kristus? Enggak. Alkitab mengatakan kalau kita masih mencari kesukaannya manusia, maka kita tidak akan pernah berkenan dan kita tidak disebut sebagai hamba Kristus, saudara. Makanya hati-hati, jangan selalu menjilat. Gak usah cari muka. Cari muka biasa aja. Amin. Makanya gak usah cari kesukaan manusia, saudara. Udah kasih kesukaan Allah aja, saudara. Amin. Kenapa? Karena kesukaan manusia itu sifatnya fana. Hari ini dia suka, besok dia udah gak suka. Hari ini dia baik sama kita, besok kita diomongin. Kenapa? Karena manusia itu munafik. Sudah tengok kanan kiri dia. Tengok aja dia bilang lu munafik ya. Jadi bagaimana sekarang ini? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kita ini gak bakalan disebut sebagai hamba Allah, gak disebut sebagai hamba Kristus kalau kita masih mencari perkenanan manusia, masih mencari kesukaan manusia, saudara. Masih pengen dilihat, masih pengen cari muka, masih suka menjilat, saudara. Maka itu tidak akan pernah dikatakan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah. Amin. Kalau bukan hamba Kristus, berarti hamba setan. Katakan kanan kiri, jangan cari muka. Ada menjilat terus, saudara. Aduh, di sini udah gak ada kan? Di sini ada yang begitu modelnya, dia mencari kesukaan manusia dan mencoba-coba berkenan kepada manusia, saudara. Kita harus paham identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau kita mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah, kita adalah hamba Tuhan,
maka yang kita cari adalah kesukaannya Bapa, yang kita cari adalah perkenanannya Bapa, bukan perkenanan manusia. Sehingga kita akan menjadi budak manusia itu, saudara. Disuruh sono mau, disuruh kesini mau, saudara. Bukan jadi budaknya Allah, bukan jadi hambanya Allah, saudara, tapi menjadi budaknya manusia, menyenangkan manusia, saudara. Dan ini model kayak gini, saudara, bukan hamba Kristus. Makanya Rasul Paulus tegas sekali mengatakan ini, saudara, supaya jemaat Tuhan yang ada di Galatia mengerti identitas dirinya, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang tugasnya adalah minta perkenanan Bapa dan melakukan kesukaannya Bapa, bukan kesukaannya manusia. Amin. Makanya yang saya buka jilat sana, jilat sini. Makanya kalau di dalam dunia pelayanan itu banyak begitu, saudara. Di dalam dunia perkantoran juga banyak seperti itu, pakai jurus kodok. Saudara tahu jurus kodok? Ya. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Itu namanya jurus kodok. Makanya cepat naik pangkat dia, naik jabatan dia. Kenapa? Karena dia menginjek di bawah, sikut kanan, sikut kiri, memgunting dalam lipatan, saudara. Di sini nggak ada. Amin. Pahami identitas kita di hadapan Tuhan dan pahami identitas kita di hadapan manusia. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan manusia? Kalau orang yang merdeka, dia tahu banget identitasku adalah hamba Allah, identitasku adalah hamba Kristus, identitasku adalah hamba Tuhan, bukan hamba setan. Katakan amin. Jadi saudara, berbahagialah orang-orang yang terus mencari perkenanan Tuhan dan bukan mencari perkenanan manusia. Yang ketiga ialah begini, Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Sudah? Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama ayat 6, 1, 2, 3. Aku ini Tuhan, Memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. terus Tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Katakan amin. Amin. Yesaya 42 itu menceritakan tentang tupoksi kita, saudara. Orang yang merdeka dan berdapat, dia paham tugasnya, dia paham fungsinya, saudara. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jadi saudara ini bukan hanya sekedar jemaat biasa, saudara, tapi saudara itu punya tugas dan tanggung jawab. Apa tugas saudara? Tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Katakan amin. Amin. Kalau mau ditanya, sudah berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Saya mau bilang, gak usah bangga-bangga kita jadi orang Kristen yang sudah lama banget udah jadi orang Kristen, sudah lama pelayanan, saudara. Bukan itu makna dari Kristenan. Karena ya kayak gitu-gitu bisa juga dilakukan sama orang-orang dunia, saudara. Bisa mereka pelayanan, bisa membaptis orang dalam nama Yesus juga bisa mereka lakukan. Orang dunia juga bisa lakukan itu, saudara. Tapi bukan itu maknanya, saudara. Kekristenan bukan masalah pelayanan, tapi kekristenan adalah seberapa dalamnya kita memahami tentang Kristus, seberapa dalamnya kita mengenal Dia, saudara, seberapa dalamnya kita kuat di hatinya Bapa. Itu namanya kekristenan. Dan orang yang sudah paham hatinya Bapa, dia sudah masuk dalam relung hatinya Tuhan, saudara, dan dia hidup dalam keintiman yang sangat kuat dengan Tuhan, maka dia ngerti tugasnya, dia mengerti pokoknya, dia mengerti tentang fungsinya sebagai orang percaya. Yesaya mengatakan begini, aku Tuhan, aku ini Tuhan, telah
memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Kita punya tugas. Tugas kita adalah selamatkan jiwa-jiwa. Berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan, saudara? Berapa lama kita jadi Kristen? Berapa jiwa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Amin, betul ya? Coba renungin, saudara. Udah berapa lama aku jadi orang Kristen? Udah berapa lama aku pelayanan? Berapa jiwa lah yang aku hasilkan untuk Tuhan? Ada Pak, saya Pak. Siapa? Anak saya. Nah itu oke, itu memang harus, saudara. Tapi jiwa-jiwa yang bukan berasal dari keluarga kita. Saudara pernah belajar dari perempuan Samaria? Pernah? Tahu cerita perempuan Samaria? Pernah baca ayatnya? Perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Di mana ketemunya? Sumur mana? Ini sumur banyak nih. Sumur apa? Sudah pernah dengar ya? Pernah baca itu ayatnya? Di mana itu ayatnya? Yohanes berapa? Yohanes 3, Yohanes 4. Yohanes 3 dan 4. Lalu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Namanya sumur apa? Sumur Yakub. Dia berbincang-bincang. Walaupun pada akhirnya Tuhan juga Yesus pun ditegur sama murid-muridnya. Kenapa? Yahudi dan Samaria itu bermusuhan, nggak temenan, nggak bestian, nggak boleh kita ngobrol sama mereka. Kalau Samaria ke kanan, Yahudi ke kiri. Kalau Yahudi ke kanan, Samaria ke kiri. Kenapa? Nggak boleh. Kalaupun berpapasan, harus buang muka. Kenapa? Nggak temenan sama mereka itu. Tapi ketika itu perempuan Samaria, dia mengalami Kristus dalam hidupnya. Dia mencari air untuk dia minum, dan sebentar lagi dia akan minum lagi. Kenapa? Karena haus. Dan Yesus mengatakan, kalau kau minum air ini, maka kau tidak akan pernah haus lagi. Tuhan sedang membuka pola pikirnya. Tuhan sedang membuka wawasannya, saudara, untuk dia mengerti air kehidupan yang benar. Ya ini, Yesus ini. Dan apa yang terjadi ketika dia tahu dan paham tentang air kehidupan itu? Dia pergi ke kota, ketemu sama teman-temannya. Ngapain? Makan-makan? Nongkrong-nongkrong? Atau ngapain dia nih? Seperti perempuan Samaria. Ngapain sih? Halo? Halo? Perempuan Samaria ngapain? Nongkrong-nongkrong? Ngapain dia? Halo? Ketahuan nih kalau baca kitab bahaya nih urusannya. Ngapain dia? Setelah ketemu sama Yesus dan dia paham banget tentang air kehidupan, lalu dia pergi ke kota. Terus ngapain ke kota? Memberitakan Yesus. Nah itu lah dari tadi, kenapa diam-diam aja? Memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus, aku udah ketemu lo sama air kehidupan itu, aku udah ketemu lo sama juru selamat itu. Siapa namanya? Yesus. Dan orang-orang yang diberitakan itu bertobat apa enggak? Bertobat. Makanya semakin banyak, dan itu gara-gara satu perempuan Samaria yang tadinya nggak temenan sama Yahudi, sudah. Artinya begini, tugas kita adalah membawa orang-orang yang model-model begini bawa kepada Tuhan, kasih wawasan yang benar tentang keselamatan, tentang air kehidupan itu, sudah. Supaya apa? Supaya mereka mengerti kebenaran itu. Amin. Dan saya mau katakan, gak usah bangga jadi orang Kristen yang apalagi Kristen gak berbuah.
Jangan jadi Kristen yang mandul yang gak menghasilkan apa-apa, saudara. Nah, yang model begini berarti Kristennya nggak merdeka. Kristen yang merdeka dan berdampak adalah Kristen yang melahirkan jiwa-jiwa baru. Betul? Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita, pergilah jadikanlah segala bangsa murid. Katakan amin. Ibu Nela udah berapa jiwa? Baru satu ke bawah kakak Uli ke bebek. Perempuan. Bukan Kak Uli, setiap hari Selasa aku bawa bebek. Siapa? Kak Uli. Uli kita masih bebek itu kan. Siapa? Kauli. Kak Uli. Oh, Berdua sekarang Selasa. yang dari Muslim. Ini ada berapa jiwa yang sudah dibaptis? 2 orang, kamu yang baptis. Hah? Pendetanya siapa itu? Pacar. Oh, mantan pacar. Aku luar biasa loh, mantan pacar dibaptis, habis dibaptis ditinggalin. Aduh, hebat sekali. Kalau lagi ada berapa jiwa? Ada ya? Oh, mami, papi. Oh, luar biasa. Saya betul. Adi ah. Lagian lu nggak datang sih ke gereja. Tapi lupa gue nama lu gila banget. Ada berapa jiwa Adi? Aku tambahin lagi jiwanya, jangan dulu aja sering nongkrong kan, bawa ke teman-teman, kasih kabar ya, kabar baik untuk mereka. Kalau nggak tahu strateginya, setiap hari Jumat datang ke sini belajar tentang penginjilan. Ya, yang harus loh. Orang Kristen harus maksimal, bermutu dan punya kualitas yang terbaik. Amin. Kauli berapa orang yang udah dibaptis? Liling. Saya udah baptis. Kan tadi ini udah bawa ini. Nah, ini dia udah bawa ini katanya. Jadi Kauli udah menghasilkan jiwa, namanya Ibu Nela. Ibu Nela sudah menghasilkan jiwa, namanya Kauli. Itu luar biasa ini. Jadi kalau ini berapa? Ya, bilang lu belum ada ininya lo. Udah menginjil, ya kan, beritakan kabar baik. Kalau ini kan udah pacarnya, sama kayak Mei, harus dibaptis ditinggal. Oh iya, oh bukan Islam. Oh iya. Kalau lagi papinya kan dibaptis aja. Masih. Oh habis dibaptis ini kan? Kamu apa nih Islam? Kamu nih Islam? Krishna. Oh, lapis dari mana? Mama? Kristen. Ibu Nela dulu Islam. Udah dibaptis. Berapa jiwa tadi? 2. Dua-duanya mantan. Luar biasa si Melo, keren loh. Dua-duanya dia mantannya semua, tapi udah dibaptis ya. Don't make her sad. Islam. Jadi dua-duanya mantannya 2. Udah dibaptis. Habis itu meeting kan ya? Oh iya, emang bagus nih. Harus baptis 3, hah? Oh iya. Kalau ini sudah banyak nih. Apologet, debater nih. Kalau di grup Lusinan. Udah Freedom. dibaptis semua Pak? Iya. Yang sampai Freedom itu kurang lebih ada Lusinan atau 42 Lusinan. Kalau saya pribadi begitu. Siapa aja?
Itu zaman masih pacaran. Setelah udah jadi istri, Udah nggak lagi. Karena udah cari FPI saya. nggak apa-apa. Saya juga pernah dulu di Jerman sama FPI. Saya dicari FPI, dapat surat panggilan polda. Oh gitu. Jadi setelah nikah sama TV, Udah. nggak menghasilkan apa-apa lagi. Berarti ada yang salah ya dalam hal itu. Menghasilkan anak dong. Mengembangkan yang sudah demikian. Oh iya. Harusnya nggak setelah lagi ini Pak Mijil lagi gitu. Pasang-pasang. Ini harus penginjilan ya dari Makassar juga, dari Muslim. Oh 8. Iya, apa ada sama-sama. Oh emang pasien yang melayani ini. Bukan, kan kesan dulu ya. Yang pertama waktu itu. Oh gitu ya. Ya disim lah. Kalau Pak Jimmy udah banyak. Baru 1 yang dibaptis gitu. Ibu Esther? Oh iya Ibu Esther ini berarti. Berarti kalau tadi Ibu Esther udah menghasilkan jiwa. Ada Pak Jimmy. 3. Oh iya. Kalau ini udah banyak lah. Dia pengalaman banyak sekali. Ya. Di Kalimantan ada 5 orang dibaptis. Di Betongnya. Kenapa saya tanya ini? Karena gini, kita harus menjadi orang yang menghasilkan. Jangan bangga jadi orang Kristen yang lama banget menjadi orang Kristen, pelayanan lama banget tapi nggak menghasilkan apa-apa. Ya Tuhan mau hasilkan buah dari pertobatan kita. Amin. Kalau ibu udah bertobat, hasilkan jiwa. Kalau Mei udah bertobat, hasilkan jiwa. Kalau saya sama Ibu Mary udah banyak lah. Waktu masa-masa COVID, kami membaptis 27 orang Muslim asli. Masa-masa COVID. Belum yang penyanyi, belum yang pemain sinetron. Haleluya. Jadi ini yang harus kita pahami saudara. Kembali ke Yesaya 42. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud apa? Penyelamatan. Dan telah memegang tanganmu. Artinya apa? Jangan takut. Hidup ini ada Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kita dan tidak akan pernah melepaskan kita. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian yang tadi. Kita ini buatan Allah. Kita ini cetakannya Bapa. Jadi serupa, segambar dengan Bapa, sekarakter dengan Bapa. Kenapa? Karena kita adalah buatan Allah itu. Untuk apa? Membuka mata yang buta, mata rohani mereka yang tertutup. Amin. Supaya apa? Mereka memahami dan mengerti Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Amin. Lalu untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Orang-orang yang susah hidupnya sudah. Yang sering kita lakukan dalam berbagi kasih. Tanggal 19 Agustus ini kita akan berbagi kasih di Palu. Saudara yang bisa datang-datanglah untuk rame-rame. Ada untuk bantu-bantu kasih mereka lalu-lalu saudara. Jadi kalau yang sempat bisa datang, kalau aja bisa datang. Biar ketemulah sama mereka orang-orang yang memang perlu dibantu, saudara. Gereja kita sudah memberi makan, sudah 2 kali. Kemarin pengobatan gratis. Itu atas nama kita, saudara. Bekerja sama dengan organisasi yang lain. Itu sebabnya Bethlehem kota kecil, tapi berdampak. Amin saudara. Nah hari ini kita belajar saudara 3 hal yang kita pelajari. Orang yang merdeka dan berdampak, dia maksimal dalam pekerjaannya, dia maksimal di dalam keterbatasannya saudara. Menjadi orang-orang yang bermutu dan berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, dia paham identitasnya saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa kita di hadapan manusia. Supaya kita gak sembarangan hidupnya. Amin saudara ya.
Lalu yang ketiga, dia paham tentang tugasnya dan fungsinya sebagai orang percaya. Katakan amin. Jadi dia tiga hal ini menjadikan kekuatan bagi kita semua untuk kita memahami dan mengerti bahwa hidup kita harus berdampak. Katakan yes. Yes. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan baru kepada kami. Firman yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang paham, pribadi-pribadi yang mengerti bahwa hidup kami yang terbatas ini harus tetap menjadi pribadi yang maksimal di dalam segala pekerjaan dan perbuatan kami Tuhan. Sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Kami harus mengerti bahwa identitas kami adalah hamba Kristus yang terus meminta perkenan, berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan dan selalu memberikan kesukaan kepada Kristus itu, saudara. Bapak terima kasih juga Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang paham tentang tugas kami dan fungsi kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini. Kami hamba percaya bahwa Engkau Allah yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hamba yang telah menyampaikan kebenaran Tuhan. Tiba saatnya kita rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan kepada petugas saya persilakan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan kasih bagi setiap kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Dan nama Tuhan ditinggikan lewat setiap pergerakan kami. Maka dimanapun kami berada, kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan sebagai rasa syukur kami untuk semua anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah atas keluarga kami, atas usaha dan atas pekerjaan kami. Yang percaya ketika kami memberkati di tempat ini, Engkau sendiri Tuhan yang berdaulat atas setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan membuatnya berhasil Bapak beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi persembahan dengan rasa syukur kami kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman warta sepekan gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya mewakili segenap pengerja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iksan Ferdinand Pauluko, Master Teologi, atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak berlimpah-limpah. Di nama Tuhan, gereja juga melayani penyerahan anak baptisan air, konseling, bimbingan pernikahan, pemberkatan. Maaf saudara. Pemberkatan nikah, pemberkatan kantor, pelayanan orang sakit, pelayanan kelepasan, pelayanan kelukaan, menghubungi Ibu Esther. Terus saya sangat bersuka cita sekali Bapak Ibu. Jadi saya terus puji nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Rabu ini ada rumah doa dan di jam 7 malam di tempat ini saya mengajak semua untuk dapat hadir di rumah doa kita di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada evangelism. Ya, Mission School. Hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di jam 6 sore. Ganti jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu, Jumat ini kita ada pengajaran kembali yang diajarkan oleh Pastor Yofri. Itu bukan jam 6 tapi jam 7 malam. Di tempat ini mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu.
bagaimana kita menjadi orang-orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat mentransfer ke rekening gereja kita di tempat ini di BCA 0033 221115. Kita juga punya koperasi Bapak Ibu, dapat berbelanja di koperasi di tempat ini. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Esther. Di Ibadah Raya minggu depan di jam yang sama di tempat ini, mari ajak sanak saudara kita untuk dapat hadir bersama-sama di tempat. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa bersama pada waktu yang saya persilakan. Puji nama Tuhan, mari kita satu Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Sore malam hari ini Tuhan kami datang berkumpul, bersekutu menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri buat setiap kami Tuhan. Kami boleh membawa korban syukur kami. Kami percaya Tuhan Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan di hari yang istimewa ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa hari ini bangsa Indonesia kami Tuhan genap 80 tahun Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau beri buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan kemerdekaan ini Tuhan boleh kami rasakan juga Tuhan sebagai jemaat di tempat ini Tuhan, bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu Tuhan adalah kami bebas Tuhan dari setiap belenggu-belenggu Tuhan. Kami dibebaskan Tuhan dari segala keterikatan-keterikatan Tuhan. Kami dibebaskan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah merdeka itu Tuhan. Merdeka dari sakit penyakit ya Tuhan. Merdeka Tuhan dari segala kemiskinan Tuhan. Dari segala kekurangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Gembala ya Tuhan sebagai gembala kami di tempat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan buat setiap kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar Tuhan itu boleh bertumbuh dan berakar, berbuah lebat Tuhan buat setiap kami Tuhan, dan boleh dinikmati oleh banyak orang ya Tuhan. Terima kasih, jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, ada kasih Kristus yang terus menyertai kami Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati Pak Gembala di dalam pelayanannya Tuhan sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan sebagai kepala keluarga Tuhan. Berkati Tuhan di tengah pekerjaannya, di pelayanan yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Kami berdoa ada hikmat Tuhan yang terus menyertai Pak Gembala Tuhan dimanapun dia membalakan ya Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan turun atas Pak Gembala Tuhan. Berkati Ibu Mary sebagai tiang doa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tiang doa untuk keluarganya ya Bapa. Engkau terus taruh Tuhan hati-Mu atas Ibu Mary Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, Engkau nyatakan itu atas Ibu Mary ya Bapa. Berkati ketiga anaknya Tuhan, berkati mantunya Tuhan, keluarga besar Pak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, apa saja yang mereka rindukan Tuhan, Engkau Allah jauh melakukan lebih daripada apa yang mereka doakan Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir, baik yang online maupun yang onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat yang boleh hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang sama juga Tuhan tercurah atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap suami yang ada Tuhan, diberkatilah istri yang ada, anak-anak yang ada, diberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat yang ada Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan terus naik Tuhan, untuk terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerja kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap jerih lelahnya Engkau perhitungkan Tuhan, dan Engkau Tuhan yang akan membawa mereka Tuhan terus naik ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengerja-Mu ya Tuhan yang terus setia melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sekali lagi kami memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan ada di hati-Mu, bangsa Indonesia ada di pikiran-Mu Tuhan. Berkat Tuhan atas bangsa kami Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang, kami serahkan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Jemaat diundang berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima berkat dari Bapa Gembala. Dan saudara kata tinggi-tinggi menerima berkat dari surga, biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surga, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Pajak naik guys. 250 pajak naik guys. Indonesia merdeka, rakyat merdeka.